Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, para pionir calon sultan dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan tentunya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, admin akan memaparkan tentang informasi pertanggal 12 Juli 2024. Sebenarnya ini ada di akun sahabat-sahabat pionir semua. Akan tetapi karena budaya kita banyak diantaranya yang tidak punya banyak waktu untuk membaca, maka di sini admin berupaya memberikan edukasi dan sama-sama saling mengingatkan tentang informasi yang sangat-sangat penting ini sehubungan dengan prosedur KYC, MyNet, dan migrasi. Namun seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk senantiasa mendapatkan info-info terbaru seputaran perkembangan Project Pi Network. Baik sahabat, di sini kita akan mencermati tentang menyelesaikan verifikasi KYC, kemudian MyNet dan migrasi. Ini pemberitaan pertanggal 12 Juli 2024. Ini sangat penting untuk kita cermati dan kita pahami supaya kita mengikuti prosedur secara utuh dan menyeluruh. Karena budaya kita itu lebih malas untuk membaca. Maka di sini mudah-mudahan admin akan membacakan dan sahabat-sahabat pionir yang belum sempat membaca bisa mendengar secara seksama informasi yang disampaikan oleh Kortim ya. Nah, inilah sahabat pemberitaan daripada Kortim yang perlu kita cermati dan kita telaah secara menyeluruh ya, supaya kita senantiasa berada pada prosedur yang benar ya. Admin akan membacakan secara lengkap, mudah-mudahan bermanfaat. Memberlakukan masa tenggang, migrasi KYC dan MyNet, sebuah langkah strategis untuk menuju jaringan terbuka. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman V2D 2024, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan yang bergulir diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2024. Sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021, masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan fee untuk jaringan terbuka. Selama periode ini, pionir harus mengajukan permohonan verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan MyNet mereka dalam waktu 6 bulan. Untuk membuat tenggat waktu penting ini menonjol dan jelas. Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa MyNet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, dan lain-lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pionir tentang tenggat waktu masing-masing apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi MyNet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada pengatur waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi. Bagi pionir yang telah melengkapi checklist MyNet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat timer di aplikasinya, karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak berlaku lagi bagi mereka. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwa target Kortim itu Open Network atau jaringan terbuka itu peluncurannya diperkirakan tahun 2024 ya. Ini sinyal yang sangat kuat ya, hanya untuk tanggal dan bulan peluncurannya belum ada informasi yang resmi, tapi sedikitnya dengan informasi ini
memberi rasa optimisme kepada kita dan keseriusan kepada kita dalam pengembangan proyek Pi Network ini. Admin lanjutkan, inilah saatnya untuk memperlakukan masa tenggang dan masa transisi. Proses KYC dan migrasi sudah berfungsi di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pionir seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mereka sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pionir yang terjebak selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan secara positif meningkatkan kemajuan kolektif kita dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka. Kemudian ini tentang masa tenggang KYC. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi pionir untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini akan mempercepat kemajuan kami menuju jaringan terbuka dan prasyarat yang diperlukan. Karena untuk menuju jaringan terbuka itu setidaknya ada 3 syarat ya. 15 juta pionir KYC, 10 juta pionir migrasi, dan 100 utilitas siap mainnet gitu ya pemirsa ya. Serta membantu pionir mendapatkan lebih banyak bonus rujukan dan lingkaran keamanan yang dapat ditransfer ke mainnet. Sebagai hasil dari bertambahnya anggota tim rujukan dan lingkaran keamanan mendapatkan KYC dan bermigrasi, hal ini juga akan mencegah fee yang belum terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk jaringan terbuka dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir. Sebaliknya, fee tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pionir KYC lainnya di masa depan. Apa yang terjadi pada masa tenggang? Masa tenggang adalah periode 6 bulan di mana pionir harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Mereka harus melakukan untuk menjaga semua fee yang mereka tambang. Jika pionir gagal mengajukan permohonan KYC awal dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan fee mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menjeda penghitung waktu mundur, mereka akan hangus sebagian besar saldo fee masa lalu selain fee yang ditambang dalam 6 bulan terakhir. Sebelum fee mereka dimigrasi, ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar fee yang ditambang, pionir harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. 1. Mengajukan permohonan KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang yang berarti batas waktunya adalah 30 September 2024. Nah, ini ya sahabat, paling tidak 3 bulan pertama di masa tenggang ini itu maksimal sampai 30 September 2024. Kemudian yang kedua, selesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang tersendiri. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti sementara jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah spesifik berikut ini. Di antaranya, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC. Yang kedua, terjebak dalam KYC proses lebih dari 1 bulan. Ketiga, memiliki status KYC tentatif dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pionir,
baik itu pengiriman ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa apapun, dan lain-lain. Penghitung waktu mundur akan dilanjutkan dengan asumsi bahwa Pioneer memiliki sisa waktu X bulan pada pengatur waktu ketika melanjutkan dari jeda. Pioneer akan memiliki waktu X atau 1 bulan, mana saja yang lebih lama untuk menyelesaikan sisa KYC dan migrasi. Pioneer yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menjaga keseimbangan fee yang mereka tambang. Pionir yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan fee yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir. Jadi kedua syarat di atas adalah syarat yang sangat pokok ya, syarat yang sangat vital. Sebelum fee mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya, jendela bergulir 6 bulan di mana fee mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan, bagi Pioneer yang belum pernah mengajukan permohonan KYC, batas waktu pertama adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. Jadi ketika ada Pioneer yang belum mengajukan permohonan KYC, padahal telah layak untuk melakukan KYC, jadi batas waktu pertamanya itu 3 bulan, bukan 6 bulan. Berarti sampai tanggal 30 September ya. Sebelum mereka harus mengajukan permohonan KYC setelah memenuhi syarat, tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan fee mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan untuk Pioneer yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmuka. Contoh masa tenggang untuk berbagai skenario Pioneer. Nah, berikut adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan berdasarkan keadaan Pioneer tertentu. 1. Masa tenggang untuk Pioneer yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Mereka harus mengajukan permohonan KYC pertama mereka paling lambat 30 September 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet sebelum tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, skenario yang kedua, bagi Pioneer yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC, pengatur waktunya akan dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Kemudian skenario yang ketiga, bagi Pioneer yang saat ini berstatus KYC tentatif, waktu 6 bulannya dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah pemblokiran diselesaikan. Skenario yang kelima, bagi Pioneer yang pengajuan KYC-nya terhenti dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, timer 6 bulannya juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Namun, jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Pengatur waktu hanya akan dijeda jika terjadi penundaan karena alasan sistem. Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengiriman ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, pengatur waktu tidak akan dijeda. Perintis harus mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin dalam waktu hitung mundur. Kemudian skenario yang selanjutnya, bagi Pioneer baru, masa tenggang akan dijeda hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan. Ini termasuk kepada periode penambangan minimum dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian 2. Tenggat waktu masa tenggang akan menyusul setelahnya. Hal ini juga berlaku bagi Pioneer baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Kemudian skenario terakhir, jika Pioneer mengambil tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan, sebelum batas waktu, pengatur waktu akan otomatis bertambah hingga 1 bulan untuk memberikan waktu untuk memproses dan menyelesaikan langkah selanjutnya dalam migrasi KYC dan mainnet. Mungkin ada pengecualian, tambahan atau jeda pada pengatur waktu di masa mendatang jika terjadi penundaan sistem besar yang baru. Kami akan mempertimbangkannya dan memutuskannya saat kami menemukannya. Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para Pioneer untuk memulai proses KYC dan migrasi sesegera mungkin.
Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para pionir untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Nah, jadi begitu ya sahabat, ini sangat penting sekali. Ini ada dua waktu yang diberikan oleh core team. Yang pertama, di tenggat waktu yang pertama sampai tanggal 30 September itu untuk proses KYC, kemudian sampai tanggal 31 Desember itu untuk menyelesaikan migrasi. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami dan kita ikuti prosedurnya supaya kita tidak menjadi pionir yang gagal dan fatal. Jangan sampai berakhir tragis. Artinya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa daripada proyek Pi Network ini. Kurang lebih inilah yang bisa admin sampaikan. Tetap kita mengikuti perkembangan dan informasi yang diberikan secara sah dan legal daripada core team supaya kita tidak terjebak dalam ketertinggalan informasi yang sangat-sangat penting untuk memuluskan keterlibatan kita dalam proyek Pi Network ini agar mendapatkan nilai dan manfaat yang besar dan menguntungkan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wallahu fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.